Bagaimana kabarnya? Aku yakin teman-teman dalam penyertaan Tuhan selalu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Yolanda Sari, selaku Sekretaris Umum UKM Kristen periode 2022. Hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema kekuatan dalam kelemahan. Dengan bacaan kita yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hari ini kita juga mau belajar dari sebuah kisah, yaitu Hakim Gideon, yang mana ia dipanggil oleh Tuhan untuk melawan bangsa Midian. Nah, kita mau lihat dulu latar belakang dari Gideon sendiri, bahwa Gideon berasal dari suku ataupun kaum Manasye yang merupakan keturunan Yusuf, yang adalah sebuah suku yang kecil dibandingkan dengan suku Efraim yang juga keturunan Yusuf. Bahwa kalau dilihat dari segi kekuatan, suku Efraim ini lebih kuat dan juga bahkan lebih besar. Tapi Tuhan memilih Gideon yang berasal dari suku Manasye ini untuk berperang melawan Midian. Selain itu, fakta lain dari Gideon juga adalah orang yang paling muda di keluarganya, yang mana biasanya orang yang paling muda ini adalah orang yang paling sering direndahkan sama orang-orang di atasnya. Biasanya anggapan bahwa orang yang paling muda itu banyak nggak tahu apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Tapi di sini Tuhan memanggil Gideon yang merupakan orang yang paling muda dalam keluarganya untuk maju berperang melawan bangsa Midian. Dan juga kalau kita lihat dari latar belakangnya, aku yakin beberapa dari kita juga pasti berpikir bahwa kok bisa sih Tuhan memilih Gideon dengan latar belakang yang seperti itu. Dan ini juga yang dirasakan sama Gideon saat Tuhan datang memanggil Gideon. Gideon juga merasa bahwa dirinya nggak mampu, dan Gideon juga merasa bahwa dia nggak yakin sama panggilan Tuhan. Kayaknya Tuhan salah deh manggil aku, padahal ada banyak orang-orang yang mungkin lebih baik dan lebih hebat dari aku. Itu yang Gideon lakukan. Bahkan Gideon sampai minta sebuah pembuktian sama Tuhan. Gideon bilang, Tuhan, aku akan menaruh guntingan bulu di sini. Kalau nanti guntingan bulu ini basah, tapi tanah di sekitarnya itu kering, maka aku akan percaya bahwa Tuhan mau aku jadi perantara Tuhan. Dan keesokan harinya benar bahwa guntingan bulu yang Gideon letakkan itu basah. Bahkan kalau diperas, guntingan bulu itu bisa memenuhi cawan. Jadi itu nanti cawan itu akan terpenuhi sama air. Itu kalau misalnya guntingan bulu itu diperas. Dan juga nggak nyampe situ, Gideon masih nggak percaya sama itu semua. Gideon akhirnya minta lagi pembuktian sama Tuhan. Gideon bilang, Tuhan kalau besok guntingan bulu ini kering, tapi tanah di sekitarnya basah, baru aku mau percaya bahwa Tuhan mau pakai aku untuk jadi perantara Tuhan. Dan ternyata benar, keesokan harinya guntingan bulu itu kering, sedangkan tanah di sekitarnya basah. Dan akhirnya Gideon mulai percaya bahwa Tuhan mau pakai dia untuk jadi perantara, menyelamatkan bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian. Dan juga hal besarnya lagi, keesokan harinya Gideon ini mengumpulkan sebanyak 32.000 orang untuk berperang melawan Midian. Dan yang bisa kita lihat bahwa di sana Tuhan bilang dalam Hakim-Hakim 6 ini, Tuhan masih bilang bahwa 32.000 ini adalah jumlah yang terlalu banyak. Tuhan gak mau ada orang-orang yang berperang melawan Midian itu memegahkan diri dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya Tuhan bilang sama Gideon supaya Gideon menyampaikan kepada pasukannya bahwa siapapun yang merasa takut untuk pulang. Dan akhirnya sejumlah 22.000 orang pulang saat itu juga. Dan hanya tersisa 10.000 orang saja. Tapi di sini pun Tuhan masih bilang bahwa 10.000 itu terlalu banyak. Dan akhirnya Tuhan menseleksi lagi dengan cara meminta orang-orang yang datang itu untuk minum ke sungai. Dan dari sana tersisalah sejumlah 300 orang yang akan berperang bersama dengan Gideon untuk melawan bangsa Midian. Di sini timbul sebuah ketakutan dari orang-orang yang mau berperang ini. Mulai takut bahwa kami hanya 300 orang, sedangkan bangsa Midian itu banyak banget. Kayaknya kita nggak bisa deh, kita kekurangan jumlah dan kita juga nggak sekuat orang-orang yang di sana. Dan inilah yang terjadi. Jumlah 300 orang ini mulai memikirkan kelemahan mereka mulai melihat sisi kelemahan mereka. Padahal Tuhan udah sering menyampaikan bahwa Tuhan akan menyertai. Bahkan Tuhan udah bilang bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa seringkali kita juga fokus sama kelemahan kita. Kita mengabaikan kelebihan kita dan bahkan kita kadang
menolak panggilan Tuhan dengan alasan kelemahan yang kita miliki. Dengan alasan seperti aku nggak mampu, bahkan saat teman-teman biasa diminta untuk pelayanan menjadi seorang pemimpin, juga ada sebuah pandangan bahwa aku nggak pernah mimpin orang, aku nggak bisa. Dan mungkin ada yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa atau Nabi Yeremia yang bilang bahwa Tuhan aku nggak pandai bicara, mulutku nggak jago banget untuk ngomong gitu. Pasti ada yang melakukan hal yang seperti itu. Dan juga ada yang takut seperti Gideon, karena latar belakang yang mereka punya, entah karena aku punya masa lalu yang buruk atau dan sebagainya, takut bahwa aku nggak pantas dan aku nggak layak untuk dipakai sama Tuhan. Tapi enggak, di sini melalui bacaan dan kisah Gideon bahwa cukup kasih karunia Tuhan aja yang akan memperlengkapi kelemahan kita, dan bahwa Tuhan nggak pernah pandang kelemahan kita. Biasanya kita tuh hanya fokus ngelihat kelemahan kita, sedangkan Tuhan selalu melihat sisi terbaik kita, sisi terkuat kita saat kita melihat sisi yang lemah dari kita. Dan juga Tuhan yang akan memperlengkapi, sama seperti yang dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan yang akan memperlengkapi kita dalam kelemahan, bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kita. Di sini bisa kita lihat bahwa setiap kelemahan kita itu akan Tuhan perlengkapi, akan Tuhan bantu juga, dan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir. Asalkan apa? Asalkan kita bisa percaya. Kita percaya bahwa Tuhan benar-benar akan nyertain kita, Tuhan akan jalan bareng kita, Tuhan akan bantu kita nyelesain semua hal yang mau Tuhan percayakan sama kita. Dan juga seperti Tuhan yang menyertai Gideon dan juga pasukannya yang hanya jumlah 300 sampai mereka memperoleh kemenangan, begitu juga Tuhan akan menyertai kita dalam hidup kita, dengan juga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa memperoleh kemenangan dalam hidup kita juga. Dan mungkin itu yang bisa aku sharingkan hari ini. Aku harap ini bisa menjadi rema dan juga kekuatan bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.